Seringkali yang kita takutkan adalah luka lama yang kita khawatirkan akan terulang kembali. Kakak engkau baik menuliskan komentar seperti ini. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan, kekecewaan masa lalu, kurang percaya diri, dan overthinking? Saya yakin beliau tidak sendirian karena banyak orang sedang mengalami hal yang sama. Tetapi izinkan saya menyampaikan sebuah perspektif. Mungkin masalahnya bukan karena Anda terlalu lemah, bukan karena Anda kurang percaya diri, dan bukan karena Anda terlalu banyak berpikir. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Coba renungkan, apakah Anda benar-benar takut pada masa depan? Atau Anda takut mengalami kembali rasa sakit yang pernah terjadi di masa lalu? Dalam pendekatan NLP, ada konsep yang disebut timeline. Banyak emosi yang kita rasakan hari ini sebenarnya bukan berasal dari peristiwa yang sedang terjadi sekarang, melainkan pengalaman dari masa lalu yang dibawa ke masa kini. Lalu, pikiran membuat proyeksi ke masa depan. Bagaimana kalau saya gagal lagi? Bagaimana kalau saya disakiti lagi? Bagaimana kalau saya kecewa lagi? Akhirnya tubuh bereaksi seolah-olah ancaman itu sedang terjadi sekarang. Padahal belum tentu. Inilah mengapa overthinking seringkali bukan tentang masa depan, tetapi tentang luka lama yang belum sepenuhnya dipahami dan disembuhkan. Menariknya, Al-Quran memberi petunjuk yang sangat dalam. Allah berfirman, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan, takut berkaitan dengan masa depan, sedih dan penyesalan berkaitan dengan masa lalu. Seolah-olah ayat ini mengingatkan agar kita tidak terjebak di antara dua timeline yang menguras energi kehidupan. Karena kehidupan tidak berlangsung di masa lalu, dan kehidupan juga belum berlangsung di masa depan. Kehidupan berlangsung di saat ini. Disinilah kita bernafas, disinilah kita memilih, dan disinilah kita bertumbuh. Secara ontologis, masa lalu hanyalah memori, masa depan hanyalah kemungkinan. Sedangkan yang nyata adalah momen yang sedang Anda jalani sekarang. Secara epistemik, tidak semua ketakutan adalah fakta. Banyak ketakutan adalah prediksi pikiran yang belum tentu menjadi kenyataan. Karena itu, ketika ketakutan datang, jangan langsung bertanya, bagaimana cara menghilangkannya? Tetapi tanyakan, kesan apa yang sedang dibawa oleh ketakutan ini? Karena seringkali ketakutan bukan musuh. Ia hanyalah bagian dari diri kita yang sedang berusaha melindungi kita berdasarkan dari pengalaman masa lalu. Mungkin Anda sedang tidak takut pada masa depan, mungkin Anda hanya belum berdamai dengan sebagian pengalaman masa lalu. Dan saat kita mulai berdamai, perlahan-lahan ketakutan kehilangan kekuatannya. Kalau harus jujur, apa yang lebih sering mengganggu Anda saat ini? Penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan? Tuliskan di kolom komentar. SQI Soulwave Quantum Institute. Think clearly, feel deeply, live consciously.